Selamat siang anak-anak muda, kita ketemu lagi di acara Empowering Youth. Dan kali ini ada satu acara spesial, kita akan interview dengan seseorang yang yang sangat menginspirasi gitu. Bisa mencapai mimpinya di usia muda, itu pasti keinginan kita semua. Nah, sebenarnya kita sudah lama mau mewawancarai orang muda ini, anak muda ini, tapi baru dapat kesempatannya sekarang. Nah, jadi ini adalah kesempatan yang spesial. Kita interview dengan seorang atlet asal Medan yang sudah main di kancah nasional ya, sempat masuk timnas juga, tapi usianya masih sangat muda. Nah, kita mau tanya-tanya sih kenapa bisa dia cepat mencapai mimpinya, apa usahanya dan lain-lain sebagainya. Selamat siang Bang. Siang. Apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan sehat ya, luar biasa. Nah, kami dari anak-anak muda gitu, mau tanya-tanya lah hal-hal yang mengenai mimpi, hal-hal yang mengenai kita menggapai mimpi di usia muda gitu. Nah, jadi sebelum jauh ke sana, Abang sendiri apa kabar di masa pandemi ini? Ya, sehat lah. Tetap Sehat ya. Oke, aktivitas sekarang Bang, ada nggak masih, kan pandemi nih, iya. Masih main nggak atau? Kalau main belum, tapi latihan nggak serutin kalau normal lah. Oke. Tapi tetap latihan lah. Sepak bola. Tetap masih ada latihan-latihan lah. Ya, Masa pandemi gini, apa sih yang kira-kira kan cuma latihan, kompetisi nggak ada. Ada nggak hal-hal yang Abang rasa berkurang gitu, menghambat jadinya? ya pastilah. Karena kalau kayak normal nggak ada pandemi, gimana ya? Latihan rutin, jadi lebih semangat gitu kan. Ada target, ada pertandingan, ada kompetisi. Sementara sekarang kita kayak nggak tahu ini, nggak ada target gitu, nggak ada pertandingan, belum ada kompetisi, belum ada kejelasan. Oke, berarti latihan, belum tahu kapan. Nggak tahu mau kemana gitu. Oke. Nah, jadi sekarang Abang di Medan ya, klubnya klub apa Bang? Terakhir aku di sini PSMS Medan, tapi untuk tahun ini belum. Oh, belum. Oke, berarti sekarang masih menunggu lah setelah pandemi. Ya, setelah pandemi. Berarti akan ada kalau mau masuk klub kan pasti ada tes-tesnya. Ya. Nah, baik, berarti secara aktivitas semasa pandemi ini turun berapa persen? Apanya? Aktivitas. Nah, biasa kan kalau lagi di klub tiga kali seminggu mungkin main atau apa? Ya, kalau normal seminggu sekali pertandingan, kalau latihan rutin setiap hari pagi sore. Ya, bedanya jauh kali lah. Kalau sekarang cuma 3 kali seminggu, nggak ada pertandingan, jauh lah. Oke, berarti secara kegiatan jauh sekali berbeda. Dan berarti dengan kata lain kan Abang sekarang banyak waktu kosong ini kan? Betul. Kira-kira semasa pandemi apa yang Abang pakai nih ngisi waktu kosong gitu? Ya banyak sih. Kebetulan kemarin dari tahun kemarin sih, bulan 6, bulan 7 buat coffee shop terus. Oh, jadi ada usaha baru? Ya, sambilan lah. Sambilan, oke. Untuk belajar gitu. Oke. Selain itu ya banyak sama keluarga aja sih, banyak di rumah waktu. Jadi waktu sama keluarga lebih banyak. Nah, oke, jadi teman-teman anak muda kan, kita lihat seperti yang
Bro Paulo tadi, Bang Paulo ini bilang kan, semasa pandemi aktivitasnya turun sampai mungkin setengah, ya kan, beberapa 50% kita katakan. Tapi itu nggak menjadi penghambat dia, malah di masa pandemi ini dia coba usaha baru gitu, buka kopi shop. Nah, walaupun banyak penghalang pandemi, tapi dia punya sesuatu hal yang baru, dan hal yang positif lainnya itu lebih punya waktu dengan keluarga, gitu ya Bang. Jadi hubungan sama keluarga lebih bagus lagi. Nah, jadi nggak ada kata, oh pandemi semuanya turun, nggak. Kita bisa mengeksplor diri kita, mengembangkan diri kita ke arah yang lebih jauh lagi gitu. Nah, yang selanjutnya Bang kan, pernah nggak ngerasa kayak nggak semangat gitu? Ini kita ngomong selagi Abang di klub aktif ya. Ngerasa kayak udahlah gitu, mau menyerah. Pernah nggak ngerasa? Pernah, nggak semangat sama sekali juga pernah gitu. Pastilah ada saat-saat kayak gitu. Bahkan itu ya kalau kita ngomong ya, waktu Abang di klub pendapatan ada, tapi merasa mau nyerah di sana ada juga. Iya, ada kadang. Oke. Kalau lebih spesifik saya tanya sih, pernah nggak Abang ngerasa mau ganti karir gitu? Udah nggak bener main bola ini, ganti ke sini aja gitu? Lah, belum Ya. Berarti masih on the track ya. masih hal yang wajar lah kalau kadang kita menyerah. Nah, apalagi di bola itu sendiri kan persaingannya cukup ketat ya. Betul. Nggak hanya kita mau masuk klub ini, bahkan saat di dalam klub pun ada. Persaingan. Bisa nggak ceritain persaingan ini apa yang buat Abang bisa bertahan gitu? Yang buat aku bertahan, ya selain memang kita punya, ya kalau kemampuan pastilah semua orang latihan, semua orang pasti kerja keras gitu kan. Tapi yang aku percaya kalau bukan karena Tuhan, ya aku nggak bisa apa-apa sih. Ya, itu aja kalau menurut aku. Betul. Karena banyak semua orang kan berusaha, semua orang latihan, semua orang kerja keras. Iya. Yang membedakan yaitu kalau kita punya Tuhan, itu membedakan kita dengan orang lain. Membedakan kita sama orang-orang. Oke, keren. Nah, jadi lihat lagi anak muda kan, semua pemain bola itu kerja keras, semua latihannya keras, semua berlomba-lomba menjaga kebugaran badan, fisik semuanya jaga. Nah, Bang Paulo tadi bilang kan, yang membedakan kita dengan orang lain itu adalah Tuhan, ya kan? Kalau secara badan mungkin semua sama-sama kuat, sama-sama olahraganya kuat, menjaga kebugarannya kuat. Bedanya itu adalah kita lebih kuat lagi bersama dengan Tuhan sehingga nggak menyerah, gitu Bang. Nah, jadi selanjutnya apa sih yang buat Bang Paulo gitu yakin kan menjadikan sepak bola ini jadi karir gitu? Kalau dibilang kan misalnya kan lebih menjanjikan kalau misalnya buka usaha atau kalau atlet kan ada batasan usia, usia segini pensiun. Betul. Apa yang buat Abang bisa yakin gitu kira-kira? Ya kalau awalnya dari kecil memang cita-cita jadi sepak bola. Terus ya hobi juga sepak bola. Cuman kan betul kayak Abang bilang, nanti sepak bola cuma sebentar gitu kan, 10 tahun, 15 tahun, setelah itu mau ngapain gitu. Ya itu nanti sambil berjalan sih. Tapi sampai sekarang ya aku masih kayak panggilan aku di sepak bola. Aku suka main bola, untuk latihan, ya aku masih sepak bola sih. Oke, dan jadi memang karena itu hobi dijadikan jadi karir dan nggak ada bebannya gitu. Nah, pasti kan di sepak bola itu kita kadang ada ya sakit lah atau gimana, lagi main jatuh atau apa pasti sakit. Itu nggak akan buat kita menyerah karena udah hobi ya, udah itu bagian dari hobi itulah, jatuh-jatuhan, tabrak-tabrakan gitu. Itu yang menjadikan mungkin lebih udahlah ini hidupku gitu kan, jalani aja. Nah, berarti pun Abang sudah punya lah pemikiran lain setelah pensiun dari bola, mau ada sesuatu yang mau dikerjakan gitu. Harus kayak gitu. Ya, karena memang nggak selamanya kan kita main bola. Nah, kalau boleh tahu Abang sekarang usia berapa? Tahun ini 26. 26. Usia produktif di bola? Tergantung sih. Cuman paling kuat 38, 40 pun udah jarang sih. Oh, 38. 35, 38 lah. Oke. Nah, karena kan semua orang pasti punya target di dalam karirnya kan. Nah, saya nggak tahu kalau karir di sepak bola itu kayak puncaknya itu di mana kira-kira? Untuk pemain bola sih di mana sih puncaknya? Sama sebenarnya, kalau semua pemain
terakhir ya targetnya tim nasional sih. Timnas. Ya, tim nasional. Tapi abang udah sempat dapat itu ya, sudah Ya. sempat. Itu abang masuk timnas di usia berapa? Sampai kemarin usia 24 ya. Sampai abang masuknya di Dari junior usia 17. U17 Ya, usia 17, 18, 19 sampai 24. Usia 23 kemarin. Oh, sampai usia 23 sampai masih di 23. timnas. Iya. Oke, berarti sudah cukup banyak lah membela Indonesia ya. Ya, Kira-kira abang udah main untuk Indonesia kemana aja ya? ya. Sampai keluar Ya. ke negara-negara Spanyol. Asia Tenggara. Ya, Spanyol. Spanyol udah sampai Uzbekistan, juga. ya. Wah, berarti teman-teman muda sepak bola itu luar biasa ya. Bola bisa bawa Bang Paulo sampai ke Spanyol. Ya, bola. Dari bola ya, bola yang bawa. Kira-kira selama di timnas itu beberapa tahun ya, momen-momen emas yang abang rasa itu apa aja sih? Momen. Nah, kadang Yang misalnya karena aku jadi atlet timnas, ketemu misal sama presiden atau apa-apa aja yang kalau- membanggakan abang sendiri lah. Yang pasti waktu juara ASEAN. Oke. Nah, AFF namanya. Juara AFF. Ya, itu. Tahun berapa, Bang? Itu yang paling aku ingat, Mas. 2012 kayaknya. 2012. 2011. Itu kalau buat aku itu yang paling aku maksudnya jadi Hal yang kebanggaan, membanggakan jadi, ya. lah. Oke. Selain itu ya lumayan lah. Lumayan Tapi lah. yang paling itu tadi sih juara AFF itu. Juara AFF tahun 2000. Oke. Nah, jadi luar biasa ya di masa bisa dibilang di masa yang masih muda sudah masuk kepada puncak mimpi lah, puncak karir lah bisa dibilang ya. Karena seperti yang Bang beberapa lo tadi bilang kan, semua pemain bola itu kalau di Indonesia pasti mimpinya masuk timnas ya kan, membela Indonesia gitu, pergi ke negara-negara lain main bola untuk Indonesia gitu. Nah, kalau saya dulu Bang main bola untuk kampung. Udah itu sering-seringnya ribut gitu kan, padahal sesama. Tapi ini kan satu impian semua pemain bola. Bayangkan berapa, kalau saya bilang jutaan ya pemain bola Indonesia bermimpi gabung di skuad timnas gitu. Nah, jadi Bang Paulo ini di usia mudanya udah sampai di sana gitu. Boleh nggak cerita sedikit Bang, usaha sebesar apa sih usahanya untuk masuk ke sana gitu? Latihan-latihannya bagaimana? Kan pasti semua orang punya, untuk capai mimpi itu punya satu daya juang lah untuk dia sampainya. Kalau abang sendiri apa saja? Banyak sih, apalagi persaingan ketat kan. Banyak pemain-pemain udah bagus-bagus juga sekarang. Nah, tapi itu sih kalau mereka latihan satu kali gitu, aku harus lebih 2 kali gitu. Aku bangun lebih cepat, aku datang latihan lebih cepat, ya supaya aku bisa latihan lebih banyak, gitulah. Dan maksudnya kadang nggak kayak, kadang kan ada kayak cedera gitu, kadang pengen pulang, apalagi dulu masih masih muda. Itu sih yang jadi masalah. Oke. Nah, tapi di lain itu ada usaha double lah, usaha yang lebih dari orang lain supaya bisa sampai ke sana. Nah, abang kan waktu itu nggak sama orang tua ya, sendirian di Jawa. Kira-kira abang sempat ngerasa nggak dapat dukungan atau merasa sendirian nggak? Ngerasa kalau bukan nggak dapat dukungan, kalau orang tua pasti selalu ngedukung sih. Cuman ya rasa pengen pulang itu pasti kadang ada gitu kan. Pengen ya ketemu orang tua, ketemu kawan-kawan di Medan tuh. Tapi ya udah sebatas itu aja, paling telepon udah selesai. Nah, saya rasa itu pun hal yang bagus kan. Abang ada di puncak karir pun masih tetap ingat orang tua kan. Ada orang yang sudah sampai di atas lupa daerahnya mana. Jadi yang enggak. Nah, jadi waktu abang di timnas itu nomor berapa ya? Nomor 17. Nomor 17. Bahkan sempat booming ya di waktu kalian menjuarain AFF, di koran di mana-mana. Ada nggak sama abang sendiri ini pengaruhnya agak glamor gitu? Aku terkenal di mana-mana gitu kan. Nah, kadang orang muda kan kayak naik gitu. Nah, untuk abang sendiri kayak mana? Gak ada, Biasa aja ya. Dikenal orang ya, rasa teman atau itu menjadi semangat yang positif juga kan? Iya sih, lebih ke
gimana ya, kayak kalau ngelakuin kayak apa ya, nggak bisa sembarangan lagi gitu. Misalnya orang tahu aku, tapi aku jadi contoh yang nggak bagus itu. Justru itu jadi gimana ya, jadi yang peringatan ya untuk ngejaga aku gitu sih, supaya nggak ngelakuin hal-hal yang bodoh gitu. Kalau dilihat orang kan gimana. Betul. Nah jadi yang seperti abang bilang tadi, kita ini menjadi dikenal banyak orang, bahkan kita lebih hati-hati bertindak hati-hati gitu. Nah yang terakhir ini, menurut abang sih bang, bagaimana andil Tuhan ya, peran Tuhan dalam kehidupan abang sampai abang dituntun gitu kan sampai ke puncak karir itu? Luar biasa lah ya, semua karena Tuhan sih. Aku nggak bisa apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Dari nol lah gitu ibaratnya ya, aku bisa di timnas juga jarang sih yang dari Medan, nggak kenal siapa-siapa gitu kan awalnya. Ya kalau bukan Tuhan buka jalan, nggak bisa sampai ke sana gitu. Betul. Jadi semua itu karena Tuhan, karena memang Tuhan, dan kita pun mengejar mimpi kita. Tuhan ada di jalan. Di dalam keluarga, siapa aja yang mendukung abang untuk ayo terus main bola, terus main bola? Semuanya sih. Semua keluarga mendukung. Ya. Terutama bapak mama ya. Kalau keluarga apa ya, maksudnya di luar bapak mama ya ada sih kadang yang lebih ke belajar sekolah gitu kan. Tapi tetap sih maksudnya kalau memang ada kayak kawan-kawan yang mau main bola ya kalau bisa sekolah selesai, minimal kuliah gitu. Karena kan ya kayak abang bilang tadi, main bola cuman 10-15 tahun, setelah itu harus pikirin ke depannya. Pikir karir lagi. Nah tapi karena mimpi ya abang bilang itu hidup abang di bola. Nah bola menjadikan abang besar seperti sekarang ini. Ya itu juga jadi inspirasi bagi banyak orang. Nah kira-kira ya ada nggak yang abang mau sampaikan nih, kasih semangat buat anak-anak muda yang sedang nonton ini? Mungkin mereka pun lagi di tengah-tengah kebimbangan, betul nggak ini karir yang mau gue jalankan ini? Ada nggak kira-kira yang abang mau sampaikan sama mereka? Ya sama sih kayak tadi pertanyaan abang, pernah ngerasa kurang motivasi gitu kan. Semua orang pasti ngalamin gitu, kayak aku ngerasa kayak kenapa gini-gini aja gitu kan, orang udah di sana aku masih di sini gitu. Yang penting tetap berusaha aja sih, tapi di atas itu semua tetap minta apa ya, penyertaan dari Tuhan. Kalau kekuatan kita sendiri sampai sejauh mana, kalau bukan karena Tuhan kita nggak bisa apa-apa, itu aja sih. Terima kasih bang. Nah terima kasih banyak untuk waktunya bang Polo. Saya yakin kita sebagai orang-orang muda mendapat inspirasi dari abang yang dari apa abang yang sampaikan. Nah karena kita tahu perjuangan seorang pemain sepak bola itu sesuatu yang berat, ya kan, bukan hanya pikiran, mental, badan juga menjadi satu hal yang sangat penting di sepak bola. Nah jadi terima kasih untuk waktunya, sharing kali ini kami sangat diberkati. Nah teman-teman Empowering Youth tadi sudah dengar bagaimana Bro Paulo atau Bang Polo ini kan berjuang di dalam karirnya, bagaimana dia bisa sampai mencapai mimpi-mimpinya, sampai masuk ke timnas, ya kan, terus berjuang lagi di tim-tim yang lain sudah beberapa tahun ini di timnas, dan dia nggak gampang menyerah gitu. Usaha-usaha yang dia berikan untuk meniti karirnya itu bukan usaha yang biasa-biasa. Seperti yang dia sampaikan tadi, hampir semua usahanya itu double dari orang lain. Nah, dan yang perlu digarisbawahi adalah di samping daripada usahanya yang double, dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, dan jangan pernah menyerah sekalipun di dalam kehidupan kita ini banyak hal-hal yang menghambat. Mungkin kita ngerasa kecewa, kadang putus asa dan hampir-hampir menyerah, tapi jangan takut bahwasanya penyertaan itu sempurna menjaga kita, dan Tuhan yang akan menuntun kita sampai kepada puncak karir kita. Nah, itu saja Empowering Youth kali ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan memberkati kita. Bye-bye.